dalam sininya. Nah, tadi kan kita kan baru selesai nih bikin buat yang di penyimpanan lokal laptop kita, HP kita kan. Terus kan kita mau bikin buat logout. Jadi kita bisa pergi ke out remote. Kan soalnya kan logout kan dia punya endpoint-nya kan. Nggak bisa masuk. Farisa izin telat. Iya. Tadi udah ngecek sakit perut kan? Iya. Nah, berarti kan kalau kita logout itu kan kita butuh endpoint juga kan, maksudnya kita butuh link juga kan buat logout. Jadi bisa kita daftarin di out remote data source, karena kan tempat di out remote ini kan tempat buat apa? Terhubung ke dalam API atau buat ngurus handle API untuk login ataupun logout. Jadi kita bisa bikin di sini pakai future. Nah, ini kita kasih komen aja dulu buat logout. Pakai future karena kan emang masih ada berhubungan sama server kan. Future terus pakai either. Buat nanganin pesan error, pesan sukses kanan kiri. Di either bisa diisi pakai string. Nah, kita kasih nama aja function ini logout. Karena pakai future berarti pakai async. Nah, kalau udah kita akses dulu data yang kita simpan tadi di mana? Share preference. Namanya kan out local data source kan? Diakses dulu, kita ambil datanya. Nah, ngambil data tadi pakai function yang mana? Ngambil data berarti pakai function yang mana? Get out data, kan ngambil data. Get out data. Baru deh kita bikin responnya. Respon kan berarti kita akses endpoint kan? Await, pakai HTTP. Sebenarnya buat handling API itu ada beberapa library, ada HTTP, ada DIO, dan macam-macam. Cuman emang yang paling gampang buat dipelajari dan dipakai itu HTTP. Tapi nanti kita belajar yang DIO juga. Sorry ya. Nah, gini kan endpointnya buat logout. Nah, terus kan ada header yang perlu diisi kan? Iya nggak? Nih, di header kita perlu ngisi kayak biasa content type, asset, sama authorization.
dibikin deh handlingnya di sini. Response status code sama dengan 200. Return, kalau dia benar berarti right ya, kanan kan? Right, misalnya pesannya logout berhasil. Tapi kalau misalnya gagal logout, pakein else, berarti left kan? Kita kasih aja response body. Kok namanya masih merah ya? Aku tokennya enggak. Hah? Aku tokennya. Pokoknya jangan sampai merah lah, kan ngambil ini, data dari ini. Apa aku salah naruh ya? Benar kok naruh di sini. Selesai dulu deh. Token merah. Aku tokennya nggak merah tapi yang sebelumnya merah. Oh iya. Ngulangin. Udah ini? Wait ya, geser dulu. Nih, mau pakai nggak? Pas. Ini aku. Aku dia merahnya di logoutnya.
biar logout aja. Dia tambahin lagi tuh kurung. Wah. Coba lihat auto respon modelnya. Auto respon model. Cuma Tuh yang di itu respon. doang. Bawah. Ada yang merah nggak? Boleh Logoutnya merah, cuma kurang liter. token. Ada token tuh. Di situ. Coba bawah lagi. Saya. Respon model. Ini. Hah? Iya. Respon model. Udah? Udah. Nah, ini kodenya cuma kayak biasa, sederhana doang. Di sini kita bikin function namanya logout. Di sini kita pakai iter biar bisa nanganin sukses ngapain, error ngapain gitu kan. Pakai string kenapa? Karena kan respon kedua kode kan cuma bakal nampilin tulisan. Entah itu logout berhasil ataupun yang sesuai sama inilah respon body. Karena di sini pakai future, berarti di sini pakai async. Terus di sini kita akses atau kita ngambil data autentikasi yang tersimpan di dalam local storage atau tersimpan di shared preference gitu kan. Kita ambil datanya get out data karena kan kita butuh buat ngambil token gitu kan. Soalnya kan token itu kita butuhkan. Kenapa? Karena kan kita mau tahu siapa yang login gitu kan. Yang login siapa, yang logout siapa gitu kan. Kan kalau berdasarkan token setiap user kan tokennya beda-beda kan. Jadi kita butuh token biar orang bisa log out. Kalau nggak punya token nggak bisa log out lah. Dia bingung nanti mau nge-log outin yang mana. Terus ya udah di respon ini kita ngakses ke dalam API respon pakai HTTP, terus masukin endpointnya di sebelah sini, terus masukin header kan butuh 3 kan kalau buat logout. Ada authorization karena buat masukin token gitu kan. Ada content type, ada send. Nanti sini tinggal dimasukin aja respon code-nya. Kalau misalnya 200 berarti logout berhasil. Kalau misalnya gagal ini. Tuh. Ini kayak udah kelar. Kita bikin satu blok lagi berarti di dalam out ini. Di out bloknya diklik ya, jangan loginnya yang diklik. Tuh, sampai ada underscore. Di bawah bikin new block. Kasih nama logout. Enter. Udah? Nah, kalau misalnya udah di enter, nah dia udah ada 2 blok. Ini yang blok ini bisa di rename, ganti jadi logout. Nah, ada login, ada logout. Sekarang kita bikin di bagian event. Event pasti merah. Nah, di sini kita pakai started karena kita anggap aja kita nggak punya kejadian apa-apa, baru kejadian mulai. Terus kita bikin lagi satu event kan. Kalau misalnya kita klik itu kita mau ada kejadian apa gitu kan di event. Kemarin bilangnya kita di sini bikin event logout event titik logout. Nah, kita mau bikin action buat logout.
di sini kan initial kalau misalnya kita belum ngapa-ngapain kan, kita belum logout gitu kan. Berarti kita bikin step lagi kalau misalnya loading dia ngapain gitu kan. Sebenarnya bisa di copy dari Onos ini. Logout step, bikin buat step loading. Loading tong. Nah, terus kita bikin buat sukses. Kalau logout sukses kan kita nggak bawa data apa-apa kan? Beda sama login kemarin. Login kemarin kan kalau misalnya sukses dia bawa data output gitu kan? Kalau logout sukses kan kita nggak bawa data apa-apa. Sama sini pakai error. Error paling diisi sama apa? String message. Pesannya apa? Kalau error. Ya. Udah cuma segini doang karena kan emang logout itu kan gak macam-macam kan setnya. Ada initial, misalkan ada initial pas kita belum ngapa-ngapain, ada loading, ada step sukses, ada ada step sukses sama ada step error. Paling error kita aja cuma bawa pesan. Soalnya kan kalau sukses kan kita emang gak ngapa-ngapain kan, maksudnya ya udah kalau sukses ya berhasil aja gitu. Nah, karena ini masih merah berarti tinggal di build. Hati-hati. Apa? Flutter pub run build underscore runner build. Nah, oh ya, build Flutter pub run build runner build ya kan, min delete min conflicting output ya kan. Kakak boleh lihat yang eventnya bentar nggak? Boleh, event isi cuma ini doang. Ini logout doang. Soalnya kan yang terjadi kalau misalnya kita klik button logout kan cuma logout, nggak ngapa-ngapain. Nah, udah nggak merah lagi. Tong terbebas dari merah-merah yang terkucuk. Udah? Sebentar kak. Oke. Udah nggak merah kan? Kalau misalnya
si state-nya loading kayak gini boleh, ataupun kamu mau manggil kayak gini juga boleh. Logout state loading. Nah, sama aja. Kalian tinggal pilih kalian mau pakai yang ini atau mau pakai yang tadi. Cuman keunggulan kalau kamu pakai ini, kamu nggak bakal pusing bacanya gitu. Kan kalau misalnya gini, kita kan bingung ya, ini underscore loading dapat dari mana gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai kode yang kayak tadi, yang apa? Manggil dulu si state-nya logout state loading. Nah, di sini kan udah jelas kan, oh ini itu dapat dari state gitu. Serah kalian mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang tadi boleh. Cuman kalau kalian mau kodenya lebih sederhana, pakai yang pertama. Kalau mau lebih jelas, pakai yang kedua. Sama aja kok, nggak ngaruh kemana-mana. Cuma aku lebih enak pakai yang pertama sih, lebih besar. Kalau nggak tahu tinggal klik aja. Kalau klik juga kesini. Ya intinya gitu. Nah, ini state loading udah kita tempel. Terus kan ada state. Kalau misalnya udah loading, ada apa lagi nih, gitu kan? Kita bikin misalnya variabel final result. Ada async berarti ada await. Kita panggil itu si out. Oh, apa panggil? Oh, ini kita nggak bikin dia private. Nah, tambahin underscore di situ, di atas ini. Log out. Nah, tuh. Kita panggil deh si log out. Ini mana kenapa ya? Gara-gara nggak ada itu kan, Nggak ada apa? underscore. Di sini kan? Dong. Dah, ini udah kita bikin final result. Isinya itu kita mengakses dari out remote data source. Kita ambil yang log out karena log out ini isinya itu apa? Endpoint buat log out ini. Log out udah dari sini. Nama function buat log out. Isinya ada endpoint. Gitu. Terus kalau misalnya udah, kita tinggal karena di situ pakai Either. Gimana? Enggak deh. Kita bikin responnya berarti kan? Respon false. Buat nangin. Oh, respon result. Result
main block itu harus kita daftarin dulu di dalam main.dart. Kalau nggak didaftarin ya kita iso. Itu bisa kita bungkus dulu, ini di-cut dulu deh yang block providernya. Di-cut. Bisa di ini nggak ya, dipakein lampu? Oh nggak bisa. Oke, di-cut aja. Kan kalau provider berarti kan dia satu, ya kan? Karena kan nanti kan kita mau bikin banyak banget blok, jadinya kita bisa pakai yang namanya itu multi provider. Multi block provider. Nah, turunin. Nah, ini provider bisa kita pakein sita. Terus tempel tong yang tadi. Kalau udah ditempel, kita bikin satu lagi. Soalnya kan kita punya 2 blok kan, ya kan? Bukan cuma satu. Nah, kurang tutup. Tuh. Nah, berarti ini diganti dong, bukan login tapi log out. Log out block ini isinya sama out remote data source. Karena kan dia akses endpoint untuk situ. Udah? Udah. Kalau misalnya udah ini sama kayak kemarin. Material app ini kan mati kodenya kan. Bisa kalian cut sampai akhir. Cut, udah? Ini childnya bisa dihapus, isi di sebelah sini. Tong, paling dia ada merah satu nih penutup. Tong. Nah, ini udah. Nah, karena kita udah daftarin dia ke dalam apa? Main. Berarti kan dia udah bisa kita pakai kan? Berarti tinggal kita pergi ke dalam ini. Ini kayak pages-pages itu harus kita pindahin semua deh. Di kemanain ya? Biar rapi. Presentation, kita bikin folder deh. Namanya home. Udah? Kalau udah, ambil yang di home, berarti si pages ini bisa kalian klik terus kalian pindahin ke situ. Tapi kalau dipindahin pasti bakal banyak merah. Apa kak? Gimana tadi kak? Ini tuh. Pindahin pagesnya ke dalam home, ditarik aja kayak gini nih, lihat. Ditarik kan? Taruh ke dalam. Cuma nanti pasti bakal ada merah-merah. Soalnya kan ada pindahin folder, ada perpindahan folder. Oh enggak merah deh, udah ada ini ternyata. Udah ada extension yang membantu supaya tidak merah. Oh enggak ada extensionnya berarti. Itu tuh merah gara-gara ini kan pindah folder. Jadi ini strukturnya kan keganti-ganti semua kan. Ini home, tambahin satu lagi deh. Ya. Nah, biar dia turun aja. Oh, sekaliannya ini kan rapi. Atau sekalian deh, Bu. Ini dialog, tarik
dialog. Move. Oke. Pindah. Ada apa lagi? Oh, udah. Widget ya? Ini widget. Banyak nih kan isinya. Widget juga tarik bawa masuk ke dalam home. Jadi pages, dialog sama widget tarik bawa masuk ke dalam home. Nah, jadi ya kalau ketutup nih, ditutup udah hilang semuanya, berarti udah benar masuk di folder home. Udah? Oke, kalau misalnya udah, ini kayaknya belum ada di sensor. Dialog udah, berarti kan logout itu disimpan di mana? Di setting ya? Tong, kita pergi ke setting. Udah? Nah, kalau udah, coba kita search. Aku tadi mau search apa ya? Oh, login page. Wait. Out pages login page. Oh, ada di situ. Nah, kan kalau kemarin itu kan kita baru pakai yang listener sama yang builder kan. Kan kalau listener itu kemarin kita cuman dengerin perubahan state tapi kan nggak bangun ulang UI kan. Kalau yang listener kayak nampilin snack bar atau pindah page atau nampilin dialog. Terus kan kemarin kita juga belajar yang namanya itu block builder. Kan kalau block builder itu dia kan mendengarkan kalau misalnya ada perubahan state, terus dia membangun UI kalau misalnya state-nya berubah. Sekarang kita bisa nih pakai perpaduan antara block listener sama block builder. Namanya itu block consumer. Jadi kita bisa pergi ke setting, pages setting. Mana button? Oh ini. Ini button on press, bisa kalian klik. Terus wrap with block consumer. Di itunya on press. Atau jangan di situ deh. Di sini aja nih, di setting button ya.
setting button aja, setting button. Mana namanya? Ini blok consumer kan? Iya. Udah? Belum. Oke. Kan kita pakai namanya itu blok consumer. Kasih di sini. Blok consumer itu kombinasi antara blok builder dan blok listener. Digunakan jika butuh untuk dengerin perubahan state dan bangun UI di satu tempat. Jadi sekalian dengerin dia, ngelakuin perubahan state iya di satu tempat. Nah, di sini kan kita disuruh ngisi ini blok konsumernya merah, berarti tinggal di import kan? Import apa Flutter? Blok. Dari import berarti kalau udah nggak merah nih kan blok konsumernya. Nah, kalau misalnya udah kita disuruh ngisi subjek blok, berarti diisi pakai logout blok. Logout state. Hah? Pilihan hati logout state. Ini kan suruhnya state kan? Berarti logout state. Tong kelar. Dan di sini kita ngelisten, kita ngedengerin konteks kan. Kalau kata aku kemarin, konteks itu kan artinya UI kan. Kalau state ini ya state. Kita isi di sebelah sini. Isi pakai state, maybe, when, or else-nya bisa dikosongin dulu karena kita belum perlu. Nanti aja kita otak-atik di sebelah sana. Turun. Or else sama kita bikin kondisi kalau misalnya sukses buat log out. Oh nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ditarik konteks juga. Wah, kosongin. Pindah ke sini. Kita pindahin kemana? Halaman login kan? Gak mungkin splash screen. Orang biasa logout kemana sih? Login kan? Yalah, gak usah macam-macam ke splash screen. Login page. Jadi katanya kalau misalnya kita sukses buat logout, kita bakal pindahin dia ke halaman login page. Tapi kalau kalian mau pindah ke splash screen nggak apa-apa. Serah kalian enaknya gimana, cuman aku pindahinnya ke login page aja. Ini kalau sukses. Di sini kita pakai push replace kan biar nggak ada button buat nge-back. Nah, sebelum itu kita kan butuh buat ini kan hapus data. Berarti panggil out. Nyimpennya di mana? Out lokal ya. Out lokal data search. Panggil function apa yang kita bikin di situ buat ngapus data? Remove out data.
jadi sebelum kita pindahin dia ke halaman login atau sebelum kita pindah halaman, kan karena yang namanya logout berarti itu kita harus nge-remove. Jadi kita nanti jalankan function yang kita bikin tadi di local data source buat remove out data. Jadi nanti semua data orang yang udah login kan disimpan dalam shared preference kan, dihapus. Soalnya kan kalau misalnya lokal dia datanya nggak hapus gitu kan, tapi kalau misalnya dia login ya dia nambah data baru kan gitu. Berarti ini tuh kalau misalnya keluar aplikasi data masih ada, terus Ya, iya, nggak perlu login lagi. terus kalau misalnya dia baru mencet logout baru si data itu dihapus. Data di server kan berarti dihapus. Terus kalau misalnya dia mau login lagi berarti bikin key lagi out data kan, nambahin data lagi bentuknya string gitu kan. Kayak gitu. Nah, kita mau bikin lagi di sini. Koma. Turunin. Nah. Turun. Oh, ada ini ya? Biar aku sampai nggak kelihatan ini. Ini kayaknya di bagian on press to wrap ya. Kayaknya nggak perlu di wrap. Ditambahin aja konteks. Ini di cut dulu. Konteks read logout block add. Nah, kita mau pakai event apa di sini? Logout event. Logout event logout. Lampunya tadi yang mana? Lampu yang mana? Wait ya, wait. Itu Kamu lagi bagian mana? Nah, coba di running dulu.
Dikeluarin. Kan mau lihat hasilnya dulu. Ini kayaknya nggak bakal muncul ini deh. Salah. Namanya ngeranin doang. Cuman kayaknya kalau kode kayak gitu aku yakinnya tuh kayaknya nggak bakal muncul nggak sih itu apa namanya alert dialognya, logoutnya, ya kan? Soalnya kan kita langsung kalau misalnya kita press dia langsung ke log out. Dia nggak muncul itu dulu alert dialog pasti. Kalau kayak gini. Oh. Tapi bentar deh nyobain dulu itu. Dikit lagi.
Tuh kalau ada error tuh coba lihat di ininya, di bawah konsol, scroll paling atas, notong kelihatan mentok errornya di mana itu. Maaf, di IP address. Ini sekarang ganti dulu. Kelihatan logotnya dihapus. Dah, bisa login. Cuman kalau ke pause dia ada error berarti. Di bagian mana ya? Log out, get out data, data nggak ada. Berarti dia jalannya yang ini. Ada yang udah bisa logout belum? Cobain dulu. Errornya di
deh biar muncul itunya deh pop upnya. Ini di Ctrl Z aja si setting page nya biar muncul lagi. Tadi nah nggak usah di Ctrl Z kan kalian masih punya ini kan, show dialog di logout, jadi pressnya masih pakai yang tadi aja. Maksudnya apa? Hmm? Mau yang apa? Mau yang lemon? Lemon. Yang mana? Tambahin async wait di sini di sukses. Nah, ini kan udah muncul lagi tuh. Ini alert dialognya. Berarti kode yang tadi kita tulis yang konteks-konteks di sebelah sini itu kita pindahinnya tuh ke logout dialognya. Soalnya kan dia bakal ke logout kalau misalnya kita klik ini kan. Ya kan? Berarti kita ke logout dialog. Mana sih button? Ini button. Pusingnya. Nah, kita bisa ubah di sini nih. Ini cut dulu. Udah di-cut? Kita pindah. Button. Pop buat nutup kalau misalnya nggak jadi logout biar ke pop terus kita tambahin konteks. Add logout event logout. Correct. Add
ternyata nggak ada ya. Suka paus. Jadi data kosong mana ya? Wait, aku tarik dulu ini. Makannya tuh nggak tidak. Makannya tuh nggak mau. Dia ada tanda tanyanya. Kayak dia ada di sininya deh. Di kafe nggak ada pak? Nggak ada tanda tanya. Ada.
Ini mah barometer. Udah kayak gini lah kak, kayak cuman error doang. Udah dianuin belum? Udah ada itu Gak ada. error itu. Kok di sini 18? Oh ini, kok ada errornya sih? Apa lagi dia? Komplain kenapa? Sih. 18. Ini yang bagaimana? Aduh, error yang mana ini? Error Parameter itu memang pakai parameter. apa dialog? Mana coy? Mana ya? Nggak ada dah. Sih. Aku cari. Lihat. Kok ada itu? Dari mana itu ya? Yes. Selesai. Kok nggak ada ya? Ininya. Ah. Berarti sininya. Kok nggak ada ya tulisan errornya ya? Terus yang error dari mana? Tadi kamu ngambil dari itu kan? Punya bahasa apa sih? Iya. Ada. Nah ini. Lihat tuh. Coba kalau aku yang ini.
apa sih ya? Ada ininya enggak? Ada yang kode ya apa sih kode bawahnya laba dibikin button fill itu error kan? Misalnya namanya error. Gak ada. Walah, pacak. Ini di bagian sini ya nih. Labelnya ini bawahnya error. Cuma karena nggak Nama teliti. error. Gak ada. Nggak teliti kenapa tebak? Aku muter-muter kemana-mana ternyata salahnya di situ. Aku tadi kan nyari tahu ya kalau misalnya log out kan kita kan cuma tok di halaman mana nih? Setting page, ya kan? Setting page kan kalian masih kayak gini kan bentuknya, nggak kemana-mana kan? Terus kita kan tadi kan ngotak-ngatik di bagian logout dialog. Logout dialog pun isinya cuman ganti di bagian sini kan, konteks pop pakai event logout kan tadi kayak gini kan. Nah terus kita kan main di out remote kan masih kayak gini kan kodenya kan. Ini pakai ini aja deh, tanda seru boleh biar ngejelasin oh data kita ambil tuh nggak kosong. Pakai ini tuh tanda seru itu. Tanda seru tuh. Yang tadi. Di sini nih biar token out data. Udah? Ada merah nggak? Hah? Kuning di mana di sini? Iya. Udah? Terus kalau misalnya udah di lokal ini ditambahin tanda tanya. Mana? Itu tuh di sebelah out respon model tambahin tanda tanya. Udah? Nah, kan kalau misalnya mau diomongin ini kan kode kan udah kan nggak ada apa-apa. Alah. Nah, kan kalau misalnya mau dikasarin ya, kalau misalnya kita baca kode kan dia cuma kayak gini ya. Wait. Setting page, di setting page kan kita pakai blok consumer kan, biar nanti kalau misalnya dia log out dia langsung pindah ke halaman login page kan, ada perubahan step gitu kan. Terus kan kalau misalnya kita mau hapus data berarti kan kita naruhnya di logout dialog kan, karena kan kita mau pas kita klik button logout dia baru ke logout gitu kan. Berarti kan kita naruh si kode ini berarti kan bukan di setting kan, tapi taruhnya di sini biar si logout eventnya kan event kan kalau diklik dia terjadi sesuatu gitu kan. Kan kita mau kalau misalnya button logoutnya diklik dia logout gitu kan, makanya si logout ini kita taruhnya di logout dialog bukan di mana setting page. Nah terus kan kalau udah kan kalau misalnya error ya otomatis kan kita masih ngotak-ngotak ini nggak sih logout block kan. Di sini kayaknya di situ nggak ada error. Terus aku tadi pergi lagi ke sini kan, di sini kayaknya nggak ada error, maksudnya kan emang kodenya kan gitu-gitu aja ya. Ini kan emang buat logout kan emang kayak gini ya, segini tok kan. Terus di ini kan kita kan butuh buat get out data, maksudnya kan ngambil data yang tersimpan di shared preference gitu kan. Nah terus aku cek di sini pun nggak ada error ternyata. Apa coba? Nih kita kan kalau log out itu kan ngambil data kan, mana tadi? Nah lihat, kita kan kalau log out itu kan kita ngambil dulu data yang kita simpan di shared preference ya kan. Di sini kan jelas kan kita punya variabel namanya out data, nah yang di situ nyimpan data out yang tersimpan di shared preference gitu kan. Berarti kan di lokal kan. Nanti kan kalau misalnya dia udah berhasil kita ambil datanya, baru kita ambil tokennya gitu kan. Nah kesalahan kita tuh ada di sebelah sini, bukan kita sih, aku. Di login page apa coba?
kita login tapi datanya nggak disimpan ke dalam share preference. Paham kan? Jadi tuh makanya tadi kalian lihat nggak log error punya aku kan? Datanya nggak ada. Ya itu karena itu kita tuh berhasil login tapi data kita tuh nggak disimpan di share preference, makanya pas log out dia nggak bisa karena emang datanya nggak ada, mau ngambil token yang mana gitu. Paham kan? Ya. Jadi jangan lupa ditambahin ini di bagian login page. Jadi biar sekalian login, sekalian nyimpen data di share preference gitu. Paham kan maksudku? Ya gitu. Salahnya tadi itu karena kita pas logout itu ngambil data di share preference. Terus kan kita kan data itu kan mau kita ambil tokennya kan, terus kita hapus gitu kan. Tapi pas kita login kita nggak nyimpan datanya di share preference, makanya dia bingung. Begitu. Jadi harus disimpan dulu. Jadi karena di sini ada proses buat nyimpan data dari server ke share preference atau penyimpanan lokal, makanya dia di sini butuh async await. Jadi tambahin di sini async await, baru diambil nih out local data source. Terus kan function buat save data itu kan namanya save out data, makanya di sini dipanggil. Ya udah, dengan kode yang 2 baris ini kita udah berhasil nyimpan data orang yang login ke dalam shared preference. Jadi pas logout udah aman tuh kan, kita kan udah ngambil data yang ada di shared preference, kita ambil tokennya, terus kita logout. Kalau tadi udah kita main ngambil data aja kan datanya nggak ada. Pantes bingung. Udah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dicobain, awas aja. Nih, admin@gmail.com tuh gak 4 kan login nih. Teng udah berhasil login kan, berarti kan otomatis datanya itu tersimpan di share preference. Berarti ini kan jalan kan, karena kalau sukses kita mau masukin datanya ke sini ke local data storage. Terus pas di setting kita log out, teng kelar. Say kayak gitu. Gitu. Jadi salahnya tadi tuh itu datanya belum kesimpan di share preference tapi udah kita ambil terus mau kita hapus. Apa yang diambil dan dihapus? Gitu. Cobain, udah bisa logout belum? Harusnya sih udah bisa. Kak Dila, kalau misalnya kayak penaruhan funds gitu tuh Kak, itu tuh penting Kak? Sebenarnya funds tuh nggak gitu penting selama kalau dia nggak biru, nggak usah tambahin funds. Jadi kalau misalnya biru, kalau biru kan sebenarnya biru nggak penting juga ya, kayak kamu mau tambahin mau nggak juga nggak apa-apa. Soalnya aku tuh dari tadi di folder presentationnya tuh dia ada titik merah, tapi kalau dibuka tuh dia tuh nggak ada tabel, maksudnya di folder lainnya nggak ada. Terus pas di running dia tuh bilangnya ada ada error di projectnya, pas aku running nggak bisa. Berarti kayaknya bukan masalah funds tuh biasanya kamu taruh di sesuatu yang nggak bakal berubah. Tapi tuh kan misalnya aku lihat konsolnya gitu, terus lihat problem bisa ada 166, terus pas apa itu kan banyak amat. Iya nggak tahu kan, aku pencet karena aku nyari suruh tunjukin mana errornya. Ternyata suruh semuanya ini nih yang bilangnya use cons gitu Kak. Kalau bisa aku tambahin cons semuanya hilang, bisa hilang satu problemnya. Pengaruh itu Kak. Nggak pengaruh itu. Cons tuh cuma jangan ditaruh kalau misalnya sifatnya dinamis, ganti-ganti yang kamu pakai cons. Cons tuh bisa dipakai tuh kayak misalnya kamu pakai display cake atau size box. Itu kan nggak bakal keganti kan angkanya. Ya itu baru kamu bisa pakai cons di situ. Iya, kebanyakan pada kayak gitu semua. Yang biru tuh itu. Kalau hapusin aja kalau gitu. Tadi kan, tadi waktu logout ada dialognya nggak? Ada. Dia kok langsung logout ya? Ini ditambahin dulu kan, tadi ada nambahin ini. Wait. Mana sih? Ini kan tadi kan kita pindahin dulu dia ke ini. Ini kita panggil dulu show dialognya.
Kalau langsung ke logout percuma kita bikin logout dialog. Dipindahin dulu ke sini. Masa? Iya. Harusnya dia muncul, soalnya kan kalau di tag nge-tag dia muncul pop-upnya alert dialog. Jadi gitu ya, kalau bisa mau bikin logout jangan lupa di loginnya. Aku tanya GPT pun tidak membantu ternyata. Sedih betul. Bisa nggak muncul? Aku juga sama Kak. Tapi bisa ke logout. Ya udahlah, gitu aja. Nggak usah. Yang penting punya aku keren nanti alert dialog. Nah ini sobat udah kelar. Banyak banget. Enggak sih sebenarnya pendek. Cuman segitu doang. Terus besok kayaknya kita lanjut buat apa? Berarti besok kan kita udah selesai buat login, buat logout udah beres. Berarti kan di sini kan istilahnya kan udah aman gitu kan. Berarti besok kita tinggal ngelanjutin buat wait. Alek. Nah, berarti besok kita lanjut buat ngeluarin data tiket, data produk. Kita ngeluarin data produk, terus ngambil data kategori, sama kayaknya kalau keburu kita CRUD. CRUD buat nambahin data tiket. Nih, di sini. Jadi kita bakal keluarin tiketnya, terus kita bakal CRUD di sini. Tung. Terus nanti kalau misalnya itu udah kelar, kita berarti otak-atik di sini. Nanti kalau misalnya dia dipencet tambah, harganya juga nambah kan, di sini juga nambah gitu kan. Nanti kalau misalnya dia dihapus sampai 0, nanti tiketnya harus hilang, jangan di sini lagi gitu kan aturannya kan. Kalau 0 kan ngapain dia ada di sini gitu kan. Nanti kalau misalnya sebelah sini sudah selesai, berarti nanti kita tinggal masuk proses. Nanti kalau masuk proses, berarti kita bawa data yang di sini, kita bawa masuk ke dalam sini gitu kan. Nanti kalau udah kita bawa masuk ke sini, kita tinggal ini jalanin 3 fungsi ini, berarti QRIS, tunai sama transfer. Kalau misalnya QRIS udah, kita jalanin gimana caranya biar dia bisa nge-scan dan bisa bayar, terus keluar kayak gini. Ini udah. Baru terakhir PR-nya bisa nge-scan tiket. Udah kelar. Kok cepat? Ya udah itu. Udah ya. Kita baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dila, jazakillahu khairan. Ibuki fillah, may Allah bless you. Yeah, bless you too.